Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyutammima makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap diri kita bercita-cita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda seorang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Menunaikan hak-hak Allah dalam hal beribadah, dalam hal bertauhid, bertawakal kepada Allah, berdoa hanya memohon kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini adalah masalah prinsip. Kemudian menunaikan hak-hak manusia juga. Bagaimana bermuamalah berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana bermuamalah yang baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada saudara, kepada tetangga, dan seterusnya. Islam mengajarkan kita bagaimana agar kita berinteraksi yang baik, menguatkan hablum minallahnya, kemudian juga menguatkan hablum minannas. Pada tausiah malam hari ini kita membahas tentang etika bergaul dengan manusia, yang mana ini bagian dari dinul Islam. Apabila seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik, insya Allah akan meningkat, bertambah keimanannya, sehingga nanti pun hubungannya dengan Allah insya Allah akan semakin lebih kuat. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan tentang masalah bagaimana kita bermuamalah, berakhlak yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar membacakan kepada kita ayat-ayatnya, wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian. Mensucikan kalian ini berkenaan dengan masalah akhlak, membersihkan hati dari kesyirikan kepada tauhid, dari kesesatan kepada hidayah, dari keburukan akhlak kepada kemuliaan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Ali Imran ayat 134. Juga Allah memerintahkan kita agar kita suka memaafkan orang lain. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahkan orang lain berbuat yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Allah memerintahkan para suami untuk bergaul yang baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan ma'ruf, dengan baik. Rasulullah SAW juga bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Seutama-utama amalan adalah memasukkan kegembiraan
di hati seorang yang beriman. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Maka penting kita mempelajari etika bergaul ini. Di antara manfaatnya apa? Kalau kita mempelajari etika bergaul, akan nampak keindahan Islam. Rasulullah SAW Allah puji dengan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Sehingga orang yang tadinya jadi musuh pun bisa menjadi pembela Rasulullah SAW, pembela agama Allah. Dengan sebab kemuliaan akhlak Nabi SAW, kemudian Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW, yang tadinya hendak membunuh Nabi SAW, kemudian mereka siap untuk mati dibunuh asalkan Nabi SAW tidak terluka dan selamat. Dengan etika yang bergaul, kalau kita laksanakan etika yang bergaul ini, insya Allah menghindari orang lari dari Islam, menghindari orang benci kepada dakwah. Karena sebagian manusia melihat pendakwah dari perilakunya, melihat seorang muslim dari perilakunya. Ketika dilihat ada seorang muslim yang berbuat buruk, sebagian masyarakat menggeneralisir, menganggap ini berarti agama Islam sama seperti ini. Na'udzubillah, berarti kita tanpa disadari seseorang merusak citra Islam. Seorang muslim na'udzubillah berzina, seorang muslim na'udzubillah berbuat zalim misalnya, seorang muslim mencuri misalnya. Padahal Islam melarang keras, mengharamkan perbuatan yang diharamkan tadi. Kemudian dengan menjalankan etika bergaul yang baik, insya Allah akan tercipta ukhuwah Islamiyah, sehingga terhindari kerenggangan, permusuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Nabi SAW juga berpesan, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, gitu ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Maka penting bagi kita mengeratkan ukhuwah dengan dasar karena Allah. Apabila seseorang bersahabat dasarnya bukan karena Allah tapi karena maslahat dunia, maka tidak akan langgeng. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang bersahabat itu nanti di hari kiamat nanti menjadi musuh antara satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa persahabatannya langgeng sampai di akhirat. Orang-orang yang tidak bertakwa, yang orientasinya dunia, mereka punya prinsip tidak ada sahabat yang langgeng. Tidak ada musuh yang langgeng. Yang ada adalah kepentingan yang langgeng, kepentingan duniawi. Hari ini bisa jadi sahabat, besok jadi musuh, lusa jadi sahabat lagi, tergantung kepentingan. Kepentingan duniawi. Tapi orang yang beriman, kepentingannya adalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Pada kesempatan malam hari ini akan kita pelajari hal-hal apa saja yang disukai oleh manusia dan hal-hal apa saja yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Hal-hal yang disukai untuk kita amalkan, hal-hal yang tidak disukai untuk kita hindarkan. Manusia pada umumnya senang diberi perhatian. Maka kita penting bagi kita untuk memberi perhatian kepada orang lain. Jangan memikirkan kita yang cari perhatian, yang ingin diperhatikan. Karena yang memberi itu lebih baik dari yang diberi. Dan biasanya kalau kita banyak memberi, insya Allah nanti juga kita banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi perhatian
Di antaranya dengan mengucapkan salam apabila berjumpa dengan sesama saudara, sesama muslim. Tidak mesti harus kita sudah kenal baik, tidak. Meskipun tidak kita kenal, kita ucapkan salam. Sehingga nampak ramah. Bahkan kepada bukan muslim pun, kalau kita berjumpa dengan tetangga, kita menyapa juga. Apa kabar? Baik, permisi. Bukan langsung jalan begitu saja tanpa menyapa, gitu ya. Memberikan perhatian dengan menanyakan kabar, bagaimana kabar misalnya ya. Kemudian juga memberikan perhatian dengan menjenguk apabila ada saudara kita sakit misalnya, dengan menengoknya. Itu diantara bentuk-bentuk perhatian. Termasuk memberi perhatian adalah dengan memberi motivasi, memberi pujian. Syaratnya memberi pujian itu adalah benar adanya, tidak berdusta. Kemudian bukan tujuannya untuk menjilat, tapi tujuannya memotivasi. Dan tidak dikhawatirkan orang yang dipuji itu jadi sombong atau jadi lupa diri, tapi untuk memberikan semangat. Seorang suami jangan bakhil memuji istrinya. Sebagian suami pelit untuk memuji istri. Nanti galil adab katanya, nanti kurang ngajar kalau saya sering-sering puji. Padahal istri butuh untuk dipuji. Nah ini. Kalau seorang suami tidak memberikan kebutuhan istri untuk dipuji, dipuji oleh siapa? Naudzubillah, kan nantinya cari-cari pujian dari orang lain yang bisa membuat fitnah misalnya. Anak-anak putri kita khususnya ya, termasuk anak laki, tapi khususnya anak putri, kita puji masakannya, kita puji pakaiannya, kita puji kecerdasannya dengan mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, didoakan yang baik-baik misalnya. Sehingga ketika anak putri atau adik putri kita dipuji oleh kakaknya, sudah merasakan puas, kebutuhannya akan dipuji, diperhatikan, dia tidak butuh perhatian dari orang lain. Tapi kalau dia kurang perhatian dari keluarganya, akan cari perhatian dari orang lain. Yang kedua, manusia suka untuk didengar. Suka didengar. Maka kita berusaha untuk menggembirakan orang lain, untuk menjadi pendengar yang baik. Seorang suami harus siap punya waktu untuk mendengarkan istrinya. Apalagi suami sibuk bekerja seharian, istri menunggu. Ketika datang, istri cerita, suami tinggal tidur, tinggal main HP, atau ba'da isyanya langsung pergi setiap hari tanpa ada keperluan penting, ditinggalnya istrinya. Butuh untuk didengar. Anak kita pun sama, butuh didengar. Sehingga kita harus jadi pendengar yang baik. Tanya, kadang anak segan memulai berbicara kepada kita. Kita yang harus mengawali, tanya bagaimana kejadian di sekolah dan seterusnya, supaya anak mau berbicara, terbuka, terus terang kepada kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ketika menceritakan ada seorang ulama sedang kumpul dengan murid-muridnya, lalu datang anak muda berbicara kepada syekh tadi. Ulama tadi mendengarkan dengan seksama, dengan serius. Setelah anak muda itu pulang, ulama tadi berkata kepada muridnya, apa yang diceritakan oleh anak muda tadi sudah saya ketahui sebelum dia dilahirkan. Ternyata informasinya bukan informasi yang baru, tapi dia mendengarkannya dengan serius, seolah-olah baru pertama kali mendengarkan dia berbicara. Baru pertama kali mendengarkan apa yang disampaikan. Kadang kita kurang sabar. Istri kita terkadang mengulang-ulang cerita 2 kali, 3 kali hal yang sama. Dia lupa, mungkin menyangkanya belum pernah cerita. Tapi karena kita pusing, udah kamu sudah cerita hal itu, nggak usah cerita lagi. Saya udah tahu, udah berapa kali kamu bicara seperti itu. Nah, ini menyinggung
perasaan dari istri. Harusnya seolah-olah baru pertama kali ini dilatih kesabaran para suami misalnya ya. Guru juga seperti itu. Kemudian manusia suka kepada orang yang tidak suka berdebat. Berdebat kusir. Akan merasa nyaman. Tapi kalau ada orang yang senangnya berdebat kusir, kalau jumpa selalu cari perbedaannya supaya terjadi perdebatan. Setelah itu pertengkaran. Ini yang harus dihindari. Perdebatan kusir. Perdebat kusir apa cirinya? Debat kusir itu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, diskusi itu hal yang baik, nambah ilmu. Tidak jadi masalah. Hal-hal yang khilaf di antara ulama dibicarakan selama kita tahu adab-adabnya, diskusi, ada kata sepakat, alhamdulillah. Selama bukan hal-hal yang prinsip, maka kita saling menghormati. Tapi debat kusir yang tidak penting, suami istri berbicara di sore hari sambil minum teh, masih ngontrak rumah, belum punya rumah. Lalu bercita-cita, kalau nanti kita punya rumah, bagaimana rumah kita? Yang satu suaminya minta rumahnya tingkat 2 ada lotengnya. Istrinya tidak mau ada loteng. Jadi debat dan bertengkar dengan kerasnya padahal belum punya uang untuk beli rumah. Ini tidak penting untuk dijadikan bahan perdebatan dan bahan pertengkaran gitu ya. Ya. Maka penting bagi kita apabila berjumpa dengan orang yang baru kita kenal juga, jangan perbedaannya yang kita tampilkan, tapi persamaannya. Sehingga setelah itu pun nanti ketika terjadi perbedaan yang tidak prinsip, maka bisa lebih cair gitu ya. Bahkan kalaupun ada perbedaan prinsip pun, kita terus sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendoakan gitu ya. Bisa jadi dikarenakan belum tahunya seseorang akan suatu kebenaran misalnya. Kemudian manusia juga suka dihormati, suka dimuliakan. Sebagaimana kita juga ingin dihormati, dimuliakan, maka kita jangan bakhil untuk memuliakan dan menghormati orang lain. Jangan pilih-pilih. Menghormati hanya orang kaya saja misalnya, tidak, siapapun. Bahkan Nabi SAW kepada anak kecil yang dijumpai di jalan memulai mengucapkan salam kepada mereka. Padahal kalau dari sisi adab yang lebih mudah harusnya memulai gitu ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan akhlak yang mulia. Contoh bentuk memuliakan dan menghormati tadi, misalnya menyapa. Kita menyapa orang yang kita jumpa sambil naik motor melewati komplek perumahan, lewat ada tetangga kita sapa, mengatakan permisi misalnya. Termasuk juga yang biasa mengendarai mobil. Ketika melewati di komplek perumahan, masih di awal kita buka kaca jendelanya, sehingga kalau berjumpa kita sapa. Karena kalau ditutup terkadang tidak terlihat dari luar. Termasuk kalau melewati mungkin pos satpam atau di security gitu ya, pos penjagaan baik di kantor, di perumahan, kita buka. Kita ucapkan salam atau kita ucapkan permisi misalnya. Hal tersebut mencairkan, merasa oh saya dihormati, sehingga timbul simpati. Kemudian termasuk juga menghormati orang lain. Kalau kita berjumpa dengan kawan kita di jalan, kawan kita ini tidak sendiri, dia bersama adiknya, bersama orang tuanya, bersama pamannya. Kita menjabat tangan, bersalaman dengan sahabat kita, dan ikut menyalami juga orang yang di samping sahabat kita tadi, meskipun kita tidak kenal. Jangan hanya sahabat kita saja, sedangkan yang lainnya tidak kita salami. Padahal kita tahu dia itu bersama sahabat kita.
Bahkan kita mulai, siapa ini misalnya, oh ayah misalnya, ataupun adiknya, kita sapa, kita ajak bicara misalnya. Kadang kita lupa, tidak ada maksud untuk menyepelekan, tapi orang akan tersinggung, sakit hati. Oh, ini bukan jamaah pengajiannya, saya bukan pengajian dia, berarti saya ini dianggap najis, dianggap kafir. Padahal tidak seperti itu sebenarnya, na'udzubillah, setan yang masuk gitu ya. Maka kita penting menghormati, memuliakan orang lain. Kemudian manusia juga suka kepada orang yang mau memberi kesempatan kepadanya untuk maju. Ya, jadi kita juga ketika misalnya punya karyawan, tidak menginginkan hanya dia seperti itu terus nasibnya, tapi bagaimana supaya bisa lebih maju lagi. Sebagaimana kita mendapatkan keuntungan disebabkan kerja dia, maka kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan pendapatannya. Misalnya suatu perusahaan mungkin bisa membagi saham kepada karyawannya misalnya, sehingga karyawan merasa memiliki dengan adanya saham misalnya, walaupun jumlahnya sekian misalnya. Atau karyawan diberi kesempatan apabila majikannya itu punya kelapangan rizki, ditalangi untuk beli rumah dulu, yang nanti setelah itu dicicil dengan mencicil setiap gajian misalnya ya, dipotong gaji sehingga sampai dia bisa punya rumah sendiri, tidak hanya ngontrak terus misalnya. Ini sekedar bentuk contoh-contoh bagaimana kita menginginkan orang lain supaya maju. Termasuk teman di kantor juga, jangan persaingan yang tidak sehat. Wah, kalau dia maju nanti bisa menjatuhkan saya, ini jabatan saya bisa begini dan seterusnya. Jangan. Kita berbagi ilmu, tidak masalah, insya Allah Allah beri keberkahan. Termasuk di sekolah juga begitu. Kita tahu satu ilmu, ajarkan kepada teman kita yang tidak tahu. Asalkan pada saat ujian, pada saat tes, jangan berbagi. Pada saat tes ya, jangan memberi contekan, jangan. Tapi sebelumnya silahkan ajarkan. Kemudian manusia suka kepada orang yang meluruskan kesalahan tapi tidak menyakiti, tidak melukai hatinya. Maka kita pun harus berlatih ketika ingin meluruskan, menasehati seseorang, berlatih untuk mengatur kata-katanya yang baik. Apalagi kepada orang yang belum begitu dikenalnya, berbeda ya dengan orang murid kita sendiri, anak kita sendiri, mungkin kita bisa lebih tegas. Tapi kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada orang yang kita belum begitu kita kenal, maka kita bisa latih untuk bisa lebih atur kata-katanya. Saya teringat ada seorang syekh dari Mesir, Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah. Beliau masih hidup sekarang, penulis buku ensiklopedi sahabat, dan banyak karya-karya tulisnya dan banyak ceramah-ceramahnya. Beliau cukup dikenal di kalangan para penuntut ilmu di dunia Islam gitu ya. Suatu hari beliau berada di bandar udara di Mesir, berjumpa dengan seorang penyanyi terkenal, orang Mesir juga, yang biasa konser musik gitu ya. Maka syekh ini tahu dia mendatangi, mengucapkan salam, mengenalkan diri. Saya Mahmud namanya. Bukankah Anda bernama Fulan? Disebutkan namanya. Dari mana Anda tahu nama saya? Siapa yang tidak tahu nama Anda? Semua orang kenal Anda. Anda orang terkenal. Anda seorang public figure. Ada rasa senang di hati penyanyi tadi dan timbul simpati kepada syekh tersebut. Sedangkan penyanyi tadi tidak kenal. Ini siapa? Tidak paham. Singkat cerita, tidak lama perkenalan, syekh pamit pergi. Maka penyanyi tadi tanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa itu dia? Mahmud siapa? Gitu kan? Kenal, ada yang kenal enggak? Oh, Anda tidak kenal. Itu Syekh Kabir, Syekh terkenal, penulis buku dan sering banyak ceramah di channel-channel televisi gitu. Oh, akhirnya dipanggil lagi Syekh tadi. Syekh sebentar, saya minta nomor HP Anda.
Mau saya catat, barangkali saya mau tanya masalah-masalah agama atau masalah-masalah pribadi, bisa kan? Oh, dengan senang hati. Akhirnya mereka bertukaran nomor HP gitu ya. Timbul simpati. Sebelum berpisah tadi sudah kenalan, Syekh menyampaikan suatu nasihat kepada penyanyi tadi. Seandainya suara Anda yang merdu ini digunakan untuk membaca Al-Quran, sangat dahsyat sekali, sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum gitu ya. Nah, jadi diingatkan bahwa dia diberi nikmat oleh Allah suara yang merdu. Bagaimana cara bersyukurnya kepada Allah? Bukan dengan cara konser-konser, mengucapkan nyanyian-nyanyian yang isinya juga menyalahi Islam, bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, bertentangan dengan apa yang Allah larang misalnya. Jadi tidak mesti harus langsung haram kamu menyanyi misalnya. Tinggalkan, taubatlah, ittaqillah sebelum datang ajal misalnya. Orang mungkin marah dulu, egonya yang timbul gitu kan. Siapa kamu emangnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi beri simpati dulu misalnya. Karena kita belum kenal. Kalau orang sudah simpati, dia akan bertanya dan seterusnya, akan menerima insya Allah sambil didoakan yang baik gitu ya. Jadi jangan menyepelekan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Lalu hal-hal yang tidak disukai oleh manusia yang harus dihindari adalah manusia tidak suka diberi nasihat di hadapan banyak orang. Jadi pada umumnya ketika kita mau meluruskan, memberikan nasihat, hindari sebisa mungkin untuk memberi nasihat di hadapan orang lain. Termasuk seorang suami memberi nasihat pada istri, jangan di depan anak. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ta'ammadni binushika fim firadi wa jannibni nasihata fil jama'ah. Fa innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda istima'ah. Fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'tata'ah. Sengajalah kamu menasehatiku ketika aku sendirian. Hindari menasehatiku di hadapan banyak orang. Karena sesungguhnya nasihat yang dilakukan di hadapan banyak orang berarti mendiskreditkan. Aku tidak ridha mendengarnya. Barang siapa menyalahi ucapanku ini dan tidak mengindahkan nasihatku ini, jangan kamu marah, jangan kamu kesal kalau nasihatmu tidak ditaati, kalau nasihatmu tidak diikuti. Imam Syafi'i rahimahullah bukan berarti beliau apabila diberi nasihat di hadapan banyak orang menolak kebenaran, tidak. Tapi beliau menceritakan tentang kejiwaan manusia pada umumnya tidak suka dinasehati di hadapan banyak orang. Kita memberikan nasihat kepada salah satu anak kita, jangan juga di depan adiknya misalnya. Ini dilatih kita bagaimana caranya memberikan nasihat secara empat mata. Termasuk kepada guru juga, kalau ingin menasehati guru, upayakan secara empat mata, kan bisa lebih diterima. Tetapi apabila kita diberi nasihat di hadapan banyak orang, jangan jadi alasan untuk menolak kebenaran. Tapi yang harus kita lihat substansinya. Kalau isinya benar, terima walaupun caranya dia kurang baik misalnya, tidak masalah. Jangan cari alasan dengan karena caranya kemudian kita menolak, kemudian gengsi, membela diri, mencari alasan-alasan untuk pembenaran. Sesuatu yang padahal kita tahu bahwa itu salah. Lalu manusia juga tidak suka diberi nasihat secara langsung. Jadi sebisa mungkin pakai sindiran terlebih dahulu yang halus. Seperti ada dua anak muda melihat seorang yang sudah berusia salah dalam wudunya, tidak benar wudunya. Anak-anak kecil ini tahu, dua anak kecil ini kakak beradik tahu wudunya si paman ini salah gitu ya. Di masjid dilihatnya. Lalu mengatakan, wahai paman, kami berdua kakak beradik ingin melakukan lomba wudu. Siapa di antara kami yang lebih baik wudunya? Pohon paman jadi wasitnya, jadi jurinya.
Padahal sedang ngajari gitu kan. Nah, ini bahasa yang santun. Nanti kalau orang itu menyadari, ya Allah, saya orang tua belum ngerti caranya wudhu. Ini anak-anak kok luar biasa cara berwudhunya misalnya. Nah, ini perlu latihan kita. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang tua misalnya. Terkadang kita taruh suatu buku di tempat yang mudah dilihat oleh orang tua kita misalnya. Padahal ingin memberi nasihat supaya si ayah ini atau ibu baca gitu kan. Tapi kalau langsung diberi nasihat, umumnya orang tua menolak nasihat secara langsung dari anak misalnya. Tapi kalau dengan cara sindiran-sindiran juga tidak paham juga, maka bagaimana caranya bisa menasehati secara langsung tapi tetap dengan bahasa yang santun. Manusia tidak suka kepada orang yang suka memojokkan dan menyalahkan. Jangan sedikit-sedikit disalahkan. Tapi kita cari solusinya, bukan mudah menyalahkannya. Kita ditelepon oleh istri lagi curhat bahwa saya sakit sekarang. Seharusnya kita berikan empati, syafaqillah, insyaallah cepat sembuh, udah minum obat belum atau bagaimana, kita posisinya jauh gitu ya. Tapi kalau langsung dimarah, kamu makan apa? Udah saya kasih tahu, jangan makan sambal. Berkali-kali malah dimarah gitu kan ya, disalahkan istilahnya. Nah ini kurang tepat ya. Manusia juga tidak suka kepada orang yang pendendam. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang melupakan kesalahan orang lain, memaafkan, jangan pendendam. Manusia tidak suka kepada orang yang sombong. Maka kita hindari. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang sombong. Maka jangan sekali-kali kita memiliki sifat sombong, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Itu termasuk indikasi orang yang sombong. Tadi manusia juga tidak suka kepada orang yang terburu-buru memvonis. Terburu-buru memvonis. Langsung saja menyimpulkan. Seorang ayah telepon kepada anaknya, tidak diangkat-angkat oleh anaknya itu, HP-nya tadi. Ketika datang langsung dimarah. Ayah udah berapa kali telepon kepada kamu, nggak diangkat-angkat misalnya. Padahal anaknya tidak dengar, HP-nya di silent, ternyata misalnya HP-nya mungkin lagi di mana ditinggal, ketinggalan dan seterusnya, masih banyak alasan-alasan. Jangan langsung marah, gitu kan? Boleh memberitahu kepada anak supaya perhatian ketika ada telepon dari orang tua, tapi jangan langsung vonis marah. Ada suami istri melihat tetangganya sedang menjemur pakaian dari jendela kaca. Si istri langsung komentar, wah ini tetangga kita nih belum bisa nyuci pakaian yang bersih, kok pakaiannya kelihatan masih kotor. Nah, ini terkadang kita suka lupa, sering komentar atas apa yang dilakukan orang tuh, komentar terus yang negatif. Nanti besok gitu juga sama, wah tetangga kita ini belum bisa mencuci yang baik, nanti kalau saya ketemu saya akan ajarkan bagaimana cara mencuci yang baik. Keesokan harinya lagi ternyata cuciannya bersih. Wah, sekarang dia pandai, ternyata pandai mencuci, sekarang cemerlang. Kata suaminya, dari kemarin-kemarin juga cuciannya cemerlang. Kaca jendela kitanya yang kotor. Tadi saya bersihkan kaca jendela kita, gitu kan. Nah, ini karena salah mandang. Ada seorang ayah dengan seorang anak. Anaknya mau dioperasi di rumah sakit, sudah janji dengan dokter. Jam 9 pagi untuk operasi. Dokter jam 9 pagi belum datang. Sampai datang setengah 10. Ketika dokter datang langsung dimarah oleh si ayah. Dokter bagaimana sih, udah janji jam 9, kok terlambat? Saya udah nunggu setengah jam. Oh ya maaf. Segera masuk ke ruang operasi. Selesai operasi, dokter keluar, alhamdulillah operasi sudah selesai, misalnya 2 jam setelah itu ya.
Adapun kamu mungkin ingin bertanya-tanya kepada asisten saya mau buru-buru ada keperluan. Dokter bagaimana? Datang udah terlambat, langsung pulang saja. Sambil dimarah, dokternya pergi dimarah. Lalu asistennya menyampaikan kepada si ayah tadi, maaf, Pak dokter tadi sebelum datang ke sini, anaknya kecelakaan dan meninggal dunia. Tapi dia masih tetap datang untuk ngoperasi sesuai janji. Tapi sekarang mau ngurus jenazah. Baru si ayah ini merasa malu, sudah marah-marah gitu kan. Maka penting bagi kita ini menanyakan dulu akhlak Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat tidak ikut sholat berjamaah. Apa yang menghalangi kalian berdua tidak ikut sholat berjamaah bersama kami? Tanya dulu gitu kan. Bukan langsung divonis, langsung marah. Manusia juga tidak suka kepada orang yang suka mempertahankan kesalahannya. Walaupun jelas-jelas dia salah, jangan. Tapi hendaklah kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang kesatria, orang yang pemberani, jujur untuk mengakui kesalahan, untuk minta maaf. Jangan malu, jangan gengsi. Suami minta maaf ke istri, jangan malu. Orang tua minta maaf ke anak, jangan malu. Kemudian manusia juga tidak suka kepada orang yang suka mencari kambing hitam. Padahal kesalahan ada pada dirinya, tapi dia tidak mau, akhirnya mudah menyalahkan orang lain gitu ya. Kemudian juga manusia juga tidak suka kepada orang yang suka menyandarkan kebaikan kepada dirinya. Wah, ini sebab saya begini misalnya, karena saya, dan seterusnya. Atau bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang suci. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Surat An-Najm ayat 32. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam satu bukunya, dalam satu ceramahnya pernah menyampaikan, kalau kita dapatkan athar dari salafus saleh, dari sahabat yang nampak seolah-olah beliau ini memberitahukan akan kelebihan dirinya, maka kita harus husnudzan. Misalnya, tanyalah kalian kepadaku sebelum nanti kalian tidak mendapatkan orang yang akan menjawab pertanyaan kalian gitu. Nah, maka kita tidak menyimpulkan wah sombong banget, tidak. Tapi kita menyatakan bahwasanya dia sedang menyampaikan nikmat yang Allah berikan. Tapi apabila kita yang berbicara seperti itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti terselip keinginan untuk memamerkan bangga dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga untuk ria atau untuk ujub atau untuk kesombongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tema tentang etika bergaul ini terus kita berusaha juga kita gali dari Al-Quran, kita gali dari As-Sunnah, dari sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, untuk menjadikan teladan bagi kita, untuk kita mempraktekkan akhlak yang baik. Dan tentunya terus kita berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Saya pikir cukup ya, seperti tadi di awal di mukaddimah dijelaskan tidak ada tanya jawab. Insyaallah sudah hal-hal yang merupakan hal-hal yang jelas. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustadz Zaki, Ustadz Fauzi ataupun Ustadz yang lainnya ya. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.